Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang di OPOP Jatim TV. OPOP Jatim, pesantren berdaya masyarakat sejahtera. Saya Yoga dari tim OPOP Jatim. Di video kali ini, saya akan menjelaskan atau memberikan tutorial mengenai bagaimana cara mendaftarkan email kita di web registrasi OPOP. Beberapa kali kita menemukan dari proses yang berjalan saat ini, ada kesalahan-kesalahan umum yang terjadi ketika mendaftarkan email di web registrasi OPOP. Kesalahan pertama adalah email yang didaftarkan bukanlah email aktif. Yang kedua, email yang didaftarkan adalah email palsu. Apa itu email palsu? Bisa jadi kita lupa memiliki email atau tidak memiliki email, kemudian kita baru membuat email di web registrasi OPOP. Ini tentu tidak akan bisa diverifikasi karena yang kita butuhkan adalah email yang aktif. Kemudian kesalahan umum yang ketiga adalah email yang didaftarkan kembali di web registrasi OPOP sehingga terjadi double pendaftaran dan itu tidak dapat dilakukan. Jadi email yang bisa didaftarkan hanya satu email adalah untuk satu account. Kesalahan yang lain, kesalahan umum yang keempat adalah belum melakukan atau belum membuat akun baru di web registrasi OPOP, namun sudah berusaha untuk login. Loginnya menggunakan email pribadi atau email institusi, kemudian password yang diisi adalah password dari email tersebut, bukan password yang kami kirimkan melalui proses verifikasi email. Nah, itu adalah beberapa kesalahan umum yang terjadi sehingga membuat para user atau para pengurus pondok pesantren kesulitan untuk mendaftarkan email mereka agar bisa login di web registrasi OPOP. Selanjutnya akan saya jelaskan bagaimana langkah-langkah cara-cara untuk mendaftarkan email di web registrasi OPOP. Yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah masuk ke browser masing-masing. Browser ini bisa apa saja, bisa Mozilla, bisa Opera, bisa Chrome, atau browser-browser lain bawaan dari OS masing-masing. Kemudian masuk ke web OPOP Jatim, yakni opop.jatimprof.go.id. Nah, kita sudah masuk di website OPOP Jatim. Kami sangat menyarankan bahwa Bapak Ibu sering mengupdate perkembangan terkini di website OPOP Jatim karena segala hal mengenai perkembangan terbaru akan kami update di web ini. Selain juga akan kami usahakan informasikan secara personal melalui email-email aktif yang telah Bapak Ibu daftarkan. Sehingga kami berharap email yang Bapak Ibu daftarkan adalah benar-benar email aktif. Di sini kita sudah mendapatkan satu tampilan banner besar yang menjelaskan secara umum, secara singkat apa itu One Pesantren One Product. Kemudian ada daftar sekarang, ada tombol daftar sekarang, silahkan diklik. Ketika Bapak Ibu mengklik, maka Bapak Ibu akan diarahkan masuk kepada landing page dari web registrasi OPOP Jatim. Ada informasi untuk memasukkan email, password, dan lain sebagainya. Namun yang perlu Bapak Ibu lakukan saat ini adalah klik buat akun baru. Di klik buat akun baru ini, Bapak Ibu akan diminta untuk memasukkan email. Email ini yang kami sebut tadi di awal adalah email yang aktif, email yang bukan palsu, dan email yang belum pernah didaftarkan. Saya ambil contoh mendaftarkan email opopjatim@gmail.com. Jika ini email aktif bukan email palsu atau email yang belum pernah didaftarkan, maka ketika diklik daftar ada waktu tunggu 10 detik. Tentunya kita akan memperoleh notifikasi pendaftaran berhasil. Silahkan cek email Anda. Nah, saya akan ambil contoh bagaimana ketika pendaftaran tidak berhasil atau pendaftaran tidak berhasil adalah 3 kategori email: email tidak aktif, email palsu, atau merupakan email yang sudah pernah didaftarkan. Saya ambil contoh adalah email yang sudah pernah didaftarkan di web OPOP Jatim. Maka yang terjadi adalah kita akan mendapatkan notifikasi pendaftaran gagal, email yang Anda masukkan sudah terdaftar. Nah, dari email yang sudah kita daftarkan, kita tadi diminta untuk masuk ke email kita masing-masing. Karena tadi domain email yang didaftarkan ada di Gmail, maka kita menuju ke Gmail. Kemudian kita berusaha untuk login di Gmail tersebut.
Setelah Bapak Ibu mendaftarkan email Bapak Ibu, maka kita melakukan proses verifikasi. Proses verifikasi yang dimaksud adalah kita akan mengirimkan password sementara yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk login di web Opop Jatim. Di sini kita mendapatkan satu email dari opopjatim@gmail.com. Terima kasih telah mendaftar sebagai user One Pesantren One Product. Password Anda 2639. Anda dapat mengubah password melalui menu profilku. Perhatikan password di sini. Password inilah yang digunakan untuk login di web registrasi Opop. Kita akan kembali ke web registrasi Opop. Ini kita klik kembali. Maka kita akan diminta masukkan email dan password. Masukkan email yang sudah didaftarkan dan password yang dikirimkan oleh Opop Jatim melalui email Bapak Ibu sekalian. Kalau kesulitan menghafalkan, tinggal kita copy paste saja passwordnya. Kemudian kita klik masuk. Sampai saat ini, ketika proses dilakukan dengan benar, maka Bapak Ibu akan berhasil masuk ke web registrasi Opop Jatim. Kami sangat menyarankan Bapak Ibu sudah mengganti passwordnya. Ya, bagaimana cara mengganti passwordnya adalah di pojok kanan atas. Di sini ada email Bapak Ibu, silakan diklik, ada profilku. Di sini Bapak Ibu bisa mengklik. Selain mengubah password, Bapak Ibu diperkenankan untuk mengisi data-data yang diperlukan sebagai data akun user. Pertama adalah tentang personal info yang berisi nama, nomor telepon, dan alamat. Maka Bapak Ibu silahkan mengisi. Ada nama, kemudian ada nomor telepon. Jika boleh, silahkan isi nomor HP yang ada WhatsApp-nya, sehingga kami sangat mudah untuk menghubungi Bapak Ibu ketika nanti diminta proses verifikasi formulir pendaftaran. Kemudian kita bisa isikan alamat. Ketika data memang sudah dirasa tepat, kita klik simpan. Simpan berhasil. Kemudian kita sekarang masukkan foto data diri kita untuk mengidentifikasi bahwa akun Bapak Ibu memang benar adanya. Oke, kita pilih fotonya. Kemudian kita klik simpan. Cukup sekali saja. Kalau mau upload foto memang butuh proses yang agak lama. Nah, simpan berhasil. Dari sini kita kemudian menuju ke ubah password. Password lama adalah password yang kita kirimkan melalui email Bapak Ibu. Jadi silakan diketikkan password lamanya. Kemudian silakan membuat password baru. Password baru ini silakan buat password apapun yang Bapak Ibu sangat familiar atau sangat ingat ya. Jadi jangan sampai lupa dan jangan sampai diberikan kepada orang lain karena password ini bersifat rahasia. Jika sudah, silakan klik simpan. Simpan berhasil. Nah, sampai tahap ini Bapak Ibu sudah menyelesaikan pendaftaran email untuk dapat login di web registrasi Opop. Tutorial video ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.